Baik, Bapak Ibu, semoga masih bersemangat untuk melanjutkan pemateri berikutnya. Materi berikutnya adalah Bapak Handi Aristino, SST. Sebelum Pak Handi menyampaikan materinya, saya akan bacakan terlebih dahulu CV beliau. Selamat pagi, Bapak. Baik. Baik, demikian Pak. Bapak Handi Aristino, beliau sekarang berdomisili di Bogor. Beliau adalah lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 2008. Kemudian beliau juga banyak melakukan diklat-diklat, dan riwayat pekerjaan beliau banyak berkecimpung di DJP wilayah Jawa Barat ya. Saat ini beliau adalah Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran Kanwil DJP Jawa Barat. Sebelumnya cukup lama juga menjadi account representatif dan Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Cibinong dan Poso. Ini sudah keliling Indonesia berarti Bapak Hadi. Beliau juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai account representatif terbaik kantor wilayah DCP Jawa Barat 3 tahun 2016, juga sebagai peringkat 3 Kepala Seksi Pelayanan Terinovatif Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo. Jadi tidak hanya di Jawa Barat, tapi juga berkiprah di daerah Indonesia bagian tengah, daerah Sulawesi ya. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya akan persilahkan Bapak Handi untuk menyampaikan materinya. Materi yang akan disampaikan yaitu terkait dengan regulasi perpajakan yang terkait dengan pesantren. Nah, ini juga mungkin kita sedikit agak bingung gitu ya. Maksudnya pesantren dan yayasan itu seperti ada dua entitas, seperti yang sebelumnya juga ditanyakan oleh peserta sebelumnya yang buat laporan keuangan, bendahara yayasan atau pesantren. Nah, ini nanti bagaimana nih perpajakannya, yayasan dan pesantren. Baik, saya informasikan terlebih dahulu bahwa Pak Hadi, kami berikan waktu maksimal 30 menit untuk menyampaikan pemaparannya sebelum nanti kami lanjutkan dengan sesi berikutnya. Silakan Bapak Handi untuk menyampaikan materi. Halo, Pak Suhani, apakah suara saya dapat didengar, Pak Suhani? Jelas, Bapak. Oh, jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, yang saya hormati Bapak Ibu pembicara, Bapak Dr. Sigit Eko Pramono, dan Ibu Tutu Ariningsih. Izin melanjutkan untuk terkait materi yang kedua, terkait aspek regulasi perpajakan pondok pesantren. Ini yang disampaikan mungkin Pak Suhani tadi ya, terkait pajak, banyak mungkin yang masih belum paham, atau mungkin jangan-jangan ini kadang di masyarakat kita begitu mendengar pajak sudah agak takut duluan ini. Ya. Baik, agar tidak takut harus paham. Nah, karena kalau dari saya pribadi, takutnya itu sebetulnya bukan ingin menghindar. Banyak yang diantara juga wajib pajak ini takut karena tidak paham. Baik, mungkin saat ini kita saatnya untuk para Bapak Ibu pengurus pesantren kita lebih memahami terkait pajak. Kita awali dengan definisi pajak. Boleh di next. Baik, definisi pajak saya ambil dari Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib atau iuran wajib warga negara. Di sini ada orang pribadi dan badan, bersifat memaksa karena berdasarkan undang-undang
Terus saya ke bawah dulu. Pajak digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, kita tahu saat ini pajak persentase di APBN-nya mencapai di atas 80%. Nah, yang terakhir ini imbalannya, ya, ketika kita membayar pajak tidak mendapat imbalan secara langsung, atau imbalannya diperoleh secara tidak langsung. Nah, ini yang mungkin bagi wajib pajak agak ketika ingin bayar pajak, ketika itu hitung-hitungan, akan imbalannya tidak langsung, padahal besar sekali apa yang kita peroleh dari pembayaran pajak. Boleh di next selanjutnya. Nah, isu yang pertama, isu yang utama tadi ya terkait yayasan pondok pesantren, tentunya apakah pesantren ini bayar pajak tidak sih ya? Nah, kita awali dulu, apakah pesantren itu merupakan subjek pajak atau wajib pajak? Definisi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak kewajiban perpajakan. Nah, selanjutnya, badan itu apa ya? Di pajak itu ada orang pribadi, ada badan. Badan itu sendiri, untuk definisi di pajak adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha. Nah, ini tidak melakukan usaha juga melakukan badan yang meliputi ya, ada PT, ada CV, koperasi termasuk, dan yang langsung saja itu di bold juga adalah yayasan. Jadi yayasan dalam undang-undang pajak itu adalah sebuah badan. Jadi nanti default utamanya perpajakannya disamakan dengan badan. Ya, defaultnya perpajakan disamakan dengan PT dengan CV. Ya, umumnya nanti kita lihat apa ketentuan khususnya. Boleh dilanjut. Selanjutnya, kapan menjadi wajib pajak? Ya, ada yayasan. Nah, ini ada yayasan. Misalnya kapan mulai menjadi wajib pajak? Wajib pajak itu adalah bertemunya persyaratan subjektif dan objektif. Bertemunya persyaratan subjektif dan objektif. Ketika dua persyaratan ini sudah terpenuhi, maka disebut wajib pajak. Nah, subjektifnya ketika ada yayasannya, itu berarti subjektifnya sudah ada. Nah, objektifnya begitu yayasan melakukan kegiatan operasi. Yayasan melakukan beroperasi, nah di situ wajib mendaftarkan diri. Jadi ketika sudah menjadi wajib pajak, mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Jadi normalnya kan buat yayasan dulu. Nah, ketika belum beroperasi, maka belum wajib untuk daftar NPWP secara aturan. Tapi apabila langsung daftar, boleh. Itu. Ya. Ketika mulai beroperasi, maka dikasih waktu ketentuannya 1 bulan harus daftar untuk mendapatkan NPWP. Baik, slide selanjutnya. Nah, baik Bapak Ibu, kita di sini melihat, saya ingin sedikit yang saya sering sampaikan ketika mengajar atau ke masyarakat, bahwa ketika kita mendengar kata pajak, kebanyakan ketika saya tanya apa kewajibannya, maka wajib pajak atau masyarakat akan langsung menyampaikan kewajibannya adalah bayar. Nah, ini mari kita agak sedikit geser mindset-nya, bahwa ketika kita menjadi wajib pajak, maka kewajiban utamanya adalah lapor. Karena tidak semua wajib pajak itu harus bayar. Nah, ini sehingga insya Allah mulai saat ini Bapak Ibu bisa mulai menyebarkan juga nih, bahwa pajak itu nggak selalu bayar. Jadi kalau pajak dikaitkan langsung bayar, jadi pajak seakan-akan menakutkan. Kenapa? Kita kasih contoh, misalnya apabila pegawai swasta, ya, lapor pajaknya tinggal lapor, pembayarannya sudah dipotong oleh perusahaan. Jadi ada pajak yang tidak bayar, wajib pajak tidak bayar, tapi kewajiban utamanya adalah lapor. Ini juga harus ditekankan bahwa ketika kita memiliki NPWP, orang pribadi atau badan, dan saat ini yayasan, maka kewajiban utamanya adalah lapor. Ya, paling minimal lapor SPT tahunan PW Badan. Bayar itu ketika memang ada pajak yang harus dibayar. Baik, boleh kita lanjut.
Ya, berikutnya adalah nih berbagai jenis pajak. Ini diperlihatkan, disampaikan bukan untuk membingungkan kok banyak ya. Ini terkait dengan yang tadi bahwa memang pajak itu jenisnya banyak. Yang ada di tampilan ini hanya pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak atau pajak yang dikelola oleh pajak pusat. Pajak daerah lebih banyak lagi. Cuma mari kita mindsetkan bahwa pajak itu kita melaporkan atau bayar hanya ketika kita bertransaksi. Hanya ketika kita bersenggolan dengan objeknya. Ya, contoh yang mudah adalah ketika saya punya motor, saya bayar pajak motor, pajak daerah. Ya, ketika kita nggak punya motor, maka kita tidak bayar pajak. Jadi pajak hanya kita lapor atau kita bayar ketika kita ada transaksinya. Baik, yang saya kasih warna hijau ini adalah kewajiban lapor yang paling mendasar, atau ada usaha atau tidak ada usaha, ya, wajib pajak badan sepanjang aktif harus melaporkan tadi SPT tahunan atas penghasilan yayasannya. Atas penghasilan yayasan maka wajib dilaporkan. Walaupun misalnya belum berusaha tapi sudah punya NPWP, wajib dilaporkan. Misalnya lapornya ketika tidak ada usaha, misalnya nihil dulu, nanti begitu ada usaha, tinggal buat laporan keuangan, dilaporkan. Yang kedua, untuk badan wajib melaporkan PPh pasal 21. Ini penghasilan, pemotongan penghasilan yang diberikan kepada sehubungan dengan pekerjaan. Misalnya kepada guru-guru, ya, ini terkait pekerjaan dalam bentuk gaji, honor kepada orang pribadi. Ini baik ada maupun tidak ada harus dilaporkan dua jenis pajak ini. Nah, kalau di sini ada PPh pasal 21, 22, 23 dan yang lainnya berupa angka-angka, ini adalah pasal dalam undang-undang PPh-nya, undang-undang pajak penghasilan. Baik ya, jadi mulai sekarang boleh diingat atau dicatat bahwa kewajiban perpajakan paling dasar bagi badan adalah pelaporan PPh tahunan badannya dan PPh pasal 21. Boleh selanjutnya? Sedikit saya sampaikan bahwa sistem pemungutan pajak ada 3. Untuk pajak PPh, pajak penghasilan, dan PPN, walaupun pesantren tidak ada PPN-nya, dan pajak yang dikelola pajak pusat, yang tadi ada slide sebelumnya, itu banyak menggunakan self-assessment, dalam arti wajib pajak menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan sendiri, tanpa adanya surat ketetapan pajak. Itu yang self-assessment. Yang tengah, yang kanan adalah withholding assessment system. Negara memberikan amanah, kalau bahasa saya, negara memberikan amanah agar membantu memotongkan pajak. Misalnya perusahaan atau nanti yayasan memberikan penghasilan berupa gaji kepada gurunya misalnya. Ketika ada penghasilan yang melebihi penghasilan tidak kena pajak, maka yayasan diwajibkan undang-undang pajak penghasilan untuk memotong. Sistem pemotongan ini, cara sistem pemungutan pajak dinamakan withholding assessment system. Yang satu lagi, official assessment, adalah penetapan dari kantor pajaknya. Ini banyak di pajak daerah, sebagai contoh PBB. Nah, kalau PBB, kita wajib pajak tidak perlu kita menghitung. Kita tinggal tunggu aja, misalnya biasanya di Januari, Februari sudah datang SPPT PBB-nya, kita tinggal bayar. Tapi untuk pajak penghasilan, kita menggunakan self-assessment, dan juga ada juga kewajiban dari yayasan tadi, karena disamakan dengan badan, maka kewajiban memotong itu tetap ada. Baik, selanjutnya. Ya, kita lebih mengerucut lagi kewajiban perpajakan pondok pesantren. Ya, ini sengaja saya ulang-ulang, melaporkan penghasilan pondok pesantren melalui SPT tahunan PPh badan. PPh badan. Self-assessment, melaporkan penghasilan, harta, utang pondok pesantren. Melalui apa? Kalau bahasa undang-undang perpajakan, melaksanakan pembukuan. Tapi kalau bahasa secara akuntansi tadi menggunakan